wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih bersama Pak Amrul. Mungkin sedikit kita mengulas dan mengulik sejarah tentang Museum Gedung Juang yang ada di Kabupaten Bekasi. Museum Bekasi. Museum Bekasi. Iya, oke. Siap. Mungkin kita ulas dari mulai apa sih yang ada di Museum Gedung Juang ini? Apa sih ciri dari Kabupaten Bekasi ini yang masih ada di dalam Gedung Juang? Coba bisa jelasin Pak Amrul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Trinusa DPC Kabupaten Bekasi. Jumpa lagi sama saya, Dewan Pakar Trinusa DPN. Sebagaimana kita memang sebagai lembaga LSM Trinusa ini kedudukannya di Kabupaten Bekasi nih. Kita bertempat di Kabupaten Bekasi. Jadi insya Allah soal-soal informasi Bekasi kita bisa menyerap dan ingin berbagi informasi buat kawan-kawan di lingkup Trinusa DPC Kabupaten Bekasi. Saya suka nih apa yang ditanyain sama Sekcam atau biasa dipanggil Sekjen. Mudah-mudahan insya Allah jadi Sekjen. Beneran. Amin. Amin. Nah, ini Ipul Sekcam DPC Kabupaten Bekasi. Kita mau ngomongin lagi soal apa sih yang ada di dalam Museum Bekasi gitu kan? Ya. Nah, jadi gini, sebetulnya Museum Bekasi itu belum lama ini diresmikan, yaitu setelah dilakukan restorasi, perbaikan terhadap gedung yang sebelumnya kita tahu itu adalah punya tuan tanah yang ada di lokasi Tambun, sekitar Tambun. Dia punya bisnis tentang pertanian gitu kan, usaha pertanian, jadi itu adalah punya tuan tanah gitu kan. Nah kemudian oleh yang pemilik dihibahkan ke negara, ya kan, dijadikan sebagai aset daerah dalam bentuk cagar budaya, karena memang gedung itu didirikan saat itu sampai sekarang bertahan kokoh. Secara fisik bangunannya sebagian besar dia masih asli original. Dari aslinya, dari awalnya dibangun sampai sekarang itu masih original. Berarti yang diubah luar-luarnya aja ya? Ya, jadi pada saat restorasi itu ada beberapa di bagian dalam itu dirapihin. Terus bagian luar juga ditata kembali ya. Nah, dalam perjalanannya memang terakhir yang kita tahu, anggaplah kita langsung masuk ke segmen terakhir, yaitu pada saat mau menjelang menjadi museum. Nah, di waktu sebelum dijadiin museum ini, bangunan Gedung Juang itu, kita kenal nama Gedung Juang itu, dulu di situ dipakai buat beberapa kantor, kemudian terakhir jadi tempat juga buat kawan-kawan komunitas Bekasi, kalau nggak salah di bidang sastra apa budaya, dia berkegiatan di sana. Nah, di dalam gedung Juang itu sendiri dulu banyak sarang walet. Iya. Nah, sarang walet nggak keurus, terus bangunan itu kumuh. Nah, tapi yang harus kita tahu bahwa memang di dalam bangunan Gedung Juang sendiri itu ada beberapa kamar-kamar gitu. Jadi dulu terkenal ada 99 pintu. Ada 99 kamar yang ada di dalam Gedung Juang gitu. Jadi ada 99 pintu. Jadi dia lorongnya dari ke sini masuk, ke sini masuk, ke sini masuk gitu. Nah, memang di settingnya seperti itu. Nah, terus kemudian ketika sudah dilakukan perbaikan dan dijadikan museum, itu proses pemugarannya itu kira-kira hampir 2 tahunan. Proses restorasinya hampir 2 tahunan. Bahkan di situ rencananya kita mau menemukan atau ingin sampai dapetin ada terowongan bawah tanah dari lokasi itu ke stasiun Tambun. Dulu ada katanya, saya juga belum nyaksiin. Nah, lokasinya kalau nggak salah di bawah atau di seputar dekat yang sekarang jadi kafe itu. Kafe
di depan yang di samping. Oi, Oi. Tropi Oi. Nah itu kalau nggak salah ada tuh terowongan tuh di situ, dia tembus nanti ke Stasiun Stasiun Lambung. Lambung. Cuman tadinya itu mau direstorasi juga, mau diperbaiki, cuman kok nggak jadi sampai sekarang. Saya Tapi nggak tahu tuh. keberadaan fisiknya memang ada, betul. Ada di beberapa catatan sejarah ada yang menyatakan bahwa itu ada terowongan. Nanti boleh kita kupas lagi deh. Sebelumnya memang ada dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi itu pernah buat tulisan. Saya lupa namanya, cuman orangnya udah almarhum belum lama. Dia pernah menceritakan tentang bahwa di lokasi tersebut ada terowongan bodang. Nah, terus keberadaan museum yang kemudian dilakukan restorasinya oleh Kabupaten Bekasi itu memang sebuah langkah besar sih sebetulnya bagi kita nih, karena walaupun bagaimana orang-orang di Bekasi ini adalah termasuk orang-orang dulu ya. Kita sejak dulu sudah civilization gitu, sudah bermasyarakatan gitu, atau bahkan budaya orang-orang Bekasi itu bisa dibilang lumayan sangat tua bahkan. Salah satu buktinya adalah lokasi cagar budaya, atau saya nggak tahu nih apakah sudah dijadi cagar budaya atau belum, yaitu situs Buni Yang di mana? di Sibablan. Oh, di Babelan. Nah. Yang di Desa Buni Bakti. Nah, Iya. betul. Itu salah satu lokasi yang memang banyak menemukan barang-barang purbakala, Barang-barang peninggalan sejarah. barang-barang sejarah. Khususnya yang ada di Bekasi. Iya, yang menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat Bekasi itu sangat tua. Itu dengan adanya situs Buni. Bahkan di situs Buni itu pernah ada cerita nemuin koin emas, Iya. nemuin apa namanya, kayak semacam apa ya, pokoknya bentuk-bentuk cawan gitu kan, bentuk-bentuk piring, perunggu dari keramik juga Iya. ada. Nah, itu yang saya anggap adalah sebuah benda-benda sejarah untuk Bekasi. Seharusnya benda-benda itu disimpan dong di museum. Iya. Biar masyarakat Bekasi juga mengetahui bahwasanya Iya. ada peninggalan sejarah berbentuk benda yang ada di Kabupaten Bekasi. Iya, yang ditemukan Iya. di Kabupaten Bekasi. Jadi museum itu fungsinya itu kan, untuk nyimpen-nyimpen barang-barang begitu. Misalnya dari di Barusa kita menemukan benda apa yang ditemukan di mana gitu kan, terus disimpan di museum. Iya. Nah, ini bukan lagi pengen nyindir nih ya, Iya. tapi ini faktual. Ini juga harus tahu bahwa barang-barang yang ada di Museum Bekasi itu kebanyakan Imitasi, ya replika, bukan barang-barang ori yang ada di situ gitu loh. Oh, berarti selama ini masyarakat hanya melihat Replika. replika aja, Replika. bukan barang yang benar-benar ditemuin di Bekasi, Bukan, barang-barang prasejarah yang ada di Bekasi. bukan. Coba aja lihat. Gitu. Jadi yang ada di dalam itu justru kebanyakan replika, bahkan yang sifatnya tiruan, ya kan, yang sifatnya cuma dimirip-miripin gitu. Nah ini yang seharusnya menjadi perhatian nih buat pemerintah Kabupaten Bekasi, bahwa keberadaan museum itu sendiri juga harus disertai dengan mengisi atau menempatkan barang-barang yang menjadi urut-urutan sejarah Bekasi itu disimpan di dalam Museum Bekasi. Itu maksudnya, Bang Ipul. Bisa nggak tuh ke depan kita bikin atau kita berikan dorongan lah kepada pemerintah Kabupaten Bekasi supaya barang-barang yang ada di Museum Bekasi harus juga diisi oleh barang-barang yang ori, yang real sejarah Kabupaten Bekasi. Nah, jadi bukan barang-barang imitasi yang ditaruh di situ. Replika. Iya, nih Karang di depan ada patung tuh. Golok. Bukan patung golok. Patung mentol korek. Patung prasasti. Nah, Prasasti. iya, tahu Mentol korek. Itu kan masyarakat Kabupaten Bekasi tuh nggak tahu sebenarnya patung itu patung apa. Iya. Dia mikirnya lewat Gedung Juang itu apa Mentol sih? Ada patung mentol korek gitu. Itu bukan mentol korek. Iya. Itu prasasti. Prasasti. Prasasti
apa ya, pokoknya prasasti tentang bercerita tentang pembangunan Kali Bekasi, Kali Candrabaga dan Gumati. Iya. Nah itu cerita itu prasasti batu tulis, tapi bukan batu tulis ya, tapi sebenarnya prasasti apa sih namanya lupa tuh ya. Pokoknya prasastinya ada tuh di Museum Nasional, saya pernah lihat replikanya juga. Tapi memang prasasti itu susah sih, kita paham lah kalau prasasti itu nggak mungkin kita taruh di sana, sebab itu kekayaan yang bersifat udah di tingkat negara lah gitu kan, nasional. Tapi setidaknya replikanya itu biar juga menjadi informasi yang jelas. Iya, betul. Ini misalnya tulisannya apa sih di situ? Oh, ada tulisan Sanskerta. Seperti apa Sanskertanya? Ada terjemahannya di Ada bawah. terjemahannya di bawah. Ini kan Nggak ada. nggak ada. Jadi kan masyarakat bertanya-tanya kenapa di Museum Khas Bekasi ini gambarnya pentol korek ini. Makanya jadi banyak pertanyaan juga. Gitu. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dialog ini, terus video ini, nah ini juga menjadi motivasi nih ya buat teman-teman di Kabupaten Bekasi. Coba ditanyain tuh ke dinas terkait. Ya, Sebenarnya ada nggak sih benda-benda asli. asli gitu Ya. yang bisa disimpan di museum Gedung Juang. Museum Bekasi, Gedung Juang gitu. Sepengetahuan Ipul nih, saya mau nanya, kira-kira ada nggak pengetahuan informasi tentang benda-benda zaman dulu yang pernah ditemukan di masyarakat yang fenomenal menurut Ipul sepanjang pengetahuannya sampai sekarang? Kalau sepanjang pengetahuan saya tentang barang-barang asli ya yang di Bekasi itu saya belum pernah dengar juga. Cuman yang saya tahu paling senjata tajam, senjata khas Bekasi. Oh, ada. Golok. Karena memang di setiap di logo pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri ada lambang golok. Golok. Oh, sempat lihat ada Iya. golok yang usianya ratusan tahun. Belum. Belum pernah lihat Belum. juga. Iya. Tapi kalau cerita itu ada banyak. Ada di setiap wilayah itu punya keciri khasan masing-masing. Ada misalnya kobak rantai. Iya. Kobak rantai itu dulu memang ada kobak yang ada rantai di situ. Iya. Rantai kapal. Iya. Nah, harusnya itu tuh rantai kapalnya ditaruh di museum. Betul. Ya kan supaya masyarakat Bekasi yang asli orang kobak rantai itu bangga. Tahu sejarahnya Bahkan juga. tahu sejarahnya. Oh, ini dulu kenapa dijadiin nama kobak rantai? Karena dulu ada rantai di dalam kobak. Karena rantai kapal. Rantai kapal. Rantai kapal laut. Berarti Kan kan gitu. itu salah satu peninggalan sejarah juga. Betul. Mungkin banyak masyarakat asli Kobak Rantai yang nggak mengetahui ini gua kampungnya di Kobak Rantai kalau kata orang Bekasi ya. Cuman nggak tahu asal usul nama Kobak Rantai itu dari mana. Nah, sebetulnya ada faktualnya Ada. begitu. Oke, kayaknya itu aja Bang Ipul yang bisa kita share. Semoga menjadi pencerahan buat kawan-kawan di Nusa Kabupaten Bekasi. Silakan. Cukup sekian perbincangan kita malam ini dengan Pak Amrul, Pak Dewan Pakar LSM Trinusa. Mungkin segitu aja. Terima kasih banyak Pak Amrul atas penjelasan dan penjabarannya tentang Museum Museum Bekasi atau Museum Gedung Juang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bonsai gitu.